Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Khairi dari Lokal A, jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020. Di sini saya akan berpresentasi tentang metode khusus pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh dosen Rahmat Rizkiansah MPD. Tidak berpanjang lebar, saya akan mempresentasikan tersebut. Sebelum itu, jangan lupa like and subscribe channel saya di bawah ini. Metode khusus. Pengertian metode khusus. Secara bahasa, metode khusus berasal dari kata metode atau metode. Metode berarti suatu cara kerja ilmu pengetahuan. Metode khusus berarti sesuatu penyelidikan khusus untuk suatu proyek yang berasal dari bahan ajar tertentu. Metode pengajaran Islam adalah suatu cara menyampaikan bahan pelajaran tentang keislaman. Dalam dunia pendidikan, terdapat berbagai macam metode pengajaran, yaitu yang pertama metode ceramah, dua metode diskusi, ketiga metode kerja kelompok, keempat metode sosiodrama, kelima, metode drill. Keenam, metode resitasi atau pemberian tugas. Yang ketujuh, metode sistem regu. Yang kedelapan, metode pemecahan masalah. Yang kesembilan, metode karya wisata, dan sebagainya. Akidah akhlak. Pengertian akidah akhlak. Secara bahasa, akidah berasal dari kata akad, juga berarti janji. Kesepakatan dua orang yang mengadakan perjanjian. Sedangkan istilah akidah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas tertanam kuat dalam benak jiwa yang dapat diguncangkan oleh keraguan. Secara harfiah Islam berarti berserah diri atau selamat. Artinya berserah diri untuk patuh dan taat kepada segala aturan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun, yang berbahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang terdiri dari aspek akidah dan aspek akhlak. Aspek akidah menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keislaman yang benar serta menghayati nilai-nilai Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Yang kedua, memelihara manusia dari kemusyrikan. Yang ketiga, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memperoleh kemajuan rohani dengan ilmu akhlak yang dimilikinya. Yang kelima, sebagai penuntut kebaikan Rasulullah SAW. Yang keenam, memperoleh kesempurnaan iman. Iman yang sempurna akan melahirkan akhlak. Yang ketujuh, menyempurnakan iman haruslah memperoleh ilmunya. Yang kedelapan, memperoleh keutamaan di hari akhir. Orang-orang yang berakhlak mulia akan menempuh kedudukan yang terhormat di hari kiamat. Metode pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, metode pembiasaan. Yang kedua, metode keteladanan. Yang ketiga, metode pemberian ganjaran dan hukuman. Yang keempat, metode kisah. Yang kelima, metode nasihat. Yang keenam, metode taksdid al-nafs. Yang ketujuh, metode ceramah. Al-Quran hadis. Pengertian Al-Quran hadis. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia. Kata hadis secara bahasa merupakan isim atau kata benda yang berarti kisah, cerita, pembicaraan, percakapan atau komunikasi baik verbal maupun lewat tulisan. Pembelajaran Al-Quran hadis adalah proses belajar dan mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam kedua pusaka tersebut, yaitu Al-Quran dan juga hadis.
Tujuan pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membekali peserta didik tentang dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengenalan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang dilandasi dengan keilmuan tentang Al-Quran dan hadis. Metode pembelajaran Al-Quran dan hadis ada 5. Yang pertama, metode ceramah. Metode yang kedua, metode demonstrasi. Yang ketiga, metode tanya jawab. Yang keempat, metode latihan siap. Yang kelima, metode pemberian tugas. Fikih. Pengertian fikih. Secara bahasa, fikih berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengarahan fungsi akal. Yang kedua, definisi ilmu fikih. Secara umum, ilmu fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Pembelajaran fikih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik bersifat ibadah maupun muamalah, yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami, serta melaksanakan ibadah sehari-hari. Tujuan pembelajaran fikih. Yang pertama, mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanakan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan diri manusia itu sendiri, sama manusia dan makhluk lainnya, maupun hubungan dengan lingkungannya. Metode pembelajaran fikih ada 5 juga. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode sosiodrama. Yang keempat, metode pemecahan masalah. Yang kelima, metode demonstrasi. Sejarah kebudayaan Islam. Pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah dalam bahasa Arab disebut dengan tarikh, yang mengandung arti ketentuan masa atau waktu. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Budi berarti akal, kelakuan, dan norma. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yang selamat. Sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berupa hasil karya pencipta umat Islam yang disasarkan pada sumber-sumber nilai-nilai Islam. Tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai, dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah yang benar dan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Yang kelima, membangun kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, estetik, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ada 5 juga. Yang pertama, role playing. Kalau yang tadi sosiodrama. Yang kedua, metode ceramah. Yang ketiga, metode tanya jawab. Yang keempat, metode karya wisata. Yang kelima, metode timeline atau garis waktu. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Thank you. Do you have any question? Silakan kalau nanti ada pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.